Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di acara webinar Propamsi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan juga kekuatan dalam menghadapinya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Danang Pidekso, Kepala Urusan Database dan Infocom di Sekretariat Propamsi. Bapak Ibu sekalian, dalam webinar kali ini kita bekerja sama dengan PT KSB Indonesia. PT KSB ini merupakan salah satu anggota luar biasa Perpamsi yang bergerak di bidang usaha pompa, valve, dan juga sistem. Sebelum kita mulai webinar, saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti mengisi form daftar hadir dan survei yang linknya akan tersedia di kolom chat. Juga untuk Bapak Ibu sekalian yang nickname Zoom-nya belum ada namanya, tolong bisa di rename supaya nanti memudahkan teman-teman panitia dalam mencari ketika sesi tanya jawab. Misalnya nanti nama, strip, instansi, ataupun nama, strip, instansi. Sebagai apresiasi bagi Bapak Ibu sekalian, dalam webinar kali ini, PT KSB juga akan berbagi merchandise untuk 5 orang pemenang yang penanya ya, 5 orang penanya yang menarik, dan juga saldo OVO maupun GoPay yang masing-masing senilai Rp300.000 bagi 5 penang yang nanti melalui program Lucky Draw akan diundi di akhir acara. Tema yang kita angkat dalam webinar kali ini adalah tentang pompa, yaitu khususnya bagaimana perawatan dan perbaikan pompa submersible. Perpompaan selalu menjadi bahan menarik untuk diskusi, khususnya bagi teman-teman teknik di PDAM. Ingat, selalu saja ada permasalahan juga kendala dalam hal perpompaan. Menjadi hal penting karena perawatan maupun operasional pompa yang baik tentu akan sangat berpengaruh pada umur pompa, efisiensi, dan tentu ujungnya akan menghasilkan produk air minum yang berkualitas. Langsung saja ke sesi utama. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber dari PT KSB, yaitu Bapak Antonius Giri Martanto, Engineering Service Manager PT KSB Indonesia. Sedikit saya bacakan kurikulum vitae beliau. Pak Giri ini lulusan master jurusan Fisika Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998. Beliau juga berpengalaman 20 tahun di perusahaan pompa industri. Beliau juga telah berpartisipasi dalam lebih dari 10 overseas training, diantaranya Equipment and Service Training di Jerman, Slurry Ansatz, POM di Cina, dan sebagainya. Beliau juga memiliki pengetahuan komprehensif mengenai standar internasional pompa seperti API 610, NFPA 20, dan sebagainya. Beliau juga anggota MASTAN, National Standardization Society, dan beliau juga anggota tim teknis IC di bawah BSN untuk penyusunan standar-standar pompa sejak 2002 hingga 2018. Langsung saja mungkin saya persilahkan Pak Giri untuk memulai presentasinya. Monggo Pak Giri. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang sudah memperkenalkan saya dan perusahaan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, mohon izin share screen Pak Danang. Oke, baik. Seperti yang disampaikan Pak Danang dan via poster, judul webinar kali ini adalah perawatan dan perbaikan pompa celup, pompa submersible. Ini nggak perlu, tadi sudah dikenalkan Pak Danang. Ini juga nggak perlu, sudah dikenalkan. Ini standar-standar yang ada di list di layar ini adalah standar yang berkaitan dengan pompa. API 610 itu pompa sentrifugal untuk lingkungan oil and gas, NFPA 20 untuk fire pump, API 682 tentang sealing system, terus kemudian ISO 16 ini tentang vibrasi, ISO 1940 tentang balancing, tentang pompa sentrifugal, lalu Hydraulic Institute itu untuk lingkungan di Amerika, ASME, menggunakan Hydraulic Institute. Oke. Sedikit saya perkenalkan tentang
PT KSB itu sebagai perusahaan bergerak di bidang pompa, valve, dan berhubungan dengan sistem dan layanan servis, didirikan di Jerman di Frankenthal abad 18. Lalu perusahaan ini berkembang sebagai suatu perusahaan di manufacturing, di fabrikasi, pembuatan pompa juga, juga termasuk servis. Di dunia ini sekitar 15.000 karyawannya tersebar di 5 benua. Lalu KSB tahun 1993 itu di Indonesia mulai berkiprah dan saat sekarang memperkerjakan 250 karyawan, dari berbagai segmen industri pompa-pompa kami ada. Lalu cabang KSB di Indonesia itu seperti yang tertera di peta ini, ada 3 workshop dan 12 sales branch representatif. Jadi di Cilegon, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Nusa Tenggara itu support ke Aman Mineral, mining, lalu Papua ini support di Freeport. Pembahasan siang ini ada 4 tema tentang klasifikasi pompa, 2 menguasai pompa sentrifugal, jadi menguasai ya, tidak hanya know tapi understand, menguasai pompa sentrifugal. Yang ketiga pompa submersible Amarek KRT, ini pesan dari Pak Firman dan Bu Muasis dari sales itu agar fokus di pompa celup Amarek KRT. Lalu yang keempat nanti perawatan, troubleshooting, dan perbaikan pompa Amarek KRT tersebut. Oke, klasifikasi pompa secara umum dibagi 2, dynamic dan displacement. Maaf ini salah tulis. Nah, pompa kita sentrifugal ini ada di grup dynamic. Pompa sentrifugal dibagi oleh 3 sub kelompok besar. Axial flow, alirannya aksial. Aliran aksial itu aliran di mana liquidnya itu searah dengan poros. Lalu ada aliran mixed flow dan radial flow. Radial flow itu alirannya 90 derajat atau menyamping, jadi tegak lurus dibanding terhadap porosnya. Kalau mixed flow campuran radial dan axial flow. Lalu kelompok 3 adalah peripheral. Kemudian dynamic juga ada special effect, itu jet, gas lift, hydraulic ram, elektromagnet. Ini jet ini seperti prinsip pompa semprotan obat nyamuk itu, sistem jet itu, eduktor atau air ejector dan sebagainya. Oke. Saya pikir sampai ke detail belakang mungkin nggak satu persatu, tapi paling tidak bisa saya sampaikan salah satu, misalnya axial flow itu punya single stage, multi stage. Jadi single stage itu hanya 1 impeller, kalau multi stage ada lebih dari 1 impeller. Nah, jenis impellernya itu ada close impeller. Close itu impellernya close, ada dinding depan dan belakangnya, atau throat. Lalu open impeller itu nggak punya throat. Oke, itu. Lalu tadi dynamic. Untuk yang displacement itu dibagi 2 kelompok besar, reciprocating dan rotary. Nah, contoh yang ada di ini adalah contoh screw pump atau itu disebut rotary. Lalu kalau reciprocating itu jenisnya yang jenis piston, ya, piston atau plunger. Dibagi sub, ada detailnya lebih dalam lagi.
tidak akan saya kupas di sini karena materi yang saya siapkan sekitar 49 slide. Mudah-mudahan waktu dalam 1 jam ke depan semua slide bisa saya paparkan. Lalu diafragma. Jadi diafragma, pompa diafragma ini tidak banyak atau jarang dijumpai di lingkungan perpamsi karena ini metering pump. Dan fungsi diafragma itu kalau dynamic atau centrifugal pump pakai impeller ini pakai membran yang dari putaran dirubah maju mundur itu jadi flow-nya kecil. Ini diafragma pump. Rotary, single rotor, multi rotor. Ini double rotor. Jadi single seperti yang gambar progressive cavity ini. Ini bisa sebagai single rotor. Oke. Untuk menguasai pompa, kita perlu tahu apa yang disebut head. Atau kalau di Indonesia kan tinggi. Tapi bukan berarti tinggi pompa itu tingginya fisik dari kaki sampai ke flanknya discharge, bukan. Tapi itu parameter abstrak. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh pompa dorongannya berapa, itu bisa dikonversi ke dalam ketinggian atau disebut head. Nah, ini saya ilustrasikan kalau kita punya tangki, di dalamnya ada air, suhu 20 derajat Celcius, itu kalau di tabel di internasional 20 derajat, lokasinya dimanapun, itu density-nya atau rho-nya itu 998,2 kg per meter kubik, atau SG kalau di Bapak familiar specific gravity, tapi specific gravity itu density sudah relatif terhadap air, jadi tanpa satuan. Jadi kalau di ini nilai density-nya 0,998 karena air itu adalah 1000, hampir 1000. Ini air 20 derajat. Lalu air 20 derajat tersebut itu punya vapor pressure itu 0,023 bar. Nah, ini kenapa vapor pressure saya masukkan. Ketika kita memompakan liquid dengan suhunya berbeda dengan datasheet sesuai dengan permintaan Bapak lebih tinggi, maka pompa itu bisa bekerja lebih berat. Bisa saja nanti tim Bapak di lapangan komplain kok pompanya nggak tercapai. Rupanya ditemukan suhunya tidak 20 derajat, tidak sesuai datasheet. Nah, dari vapor pressure ini, persamaan sederhananya sebenarnya pressure itu adalah rho GH. Rho density, G gravitasi, H head. Maka untuk mencari head, maka karena ini tekanan luar, ini alam di lingkungan kita ini menyediakan 1 atmosfer atau sekitar 1,01 kali 10 pangkat min 5 bar, ini atau setara dengan 10 meter kalau dikonversikan ke ketinggian, itu dari kondisi liquid atau kondisi air tersebut, maka pipa kapiler ini airnya bisa naik 10,11 meter. Nah, prinsip ini dipakai oleh Torricelli, salah satu satuan tekanan Tor, itu Torricelli. Dia melakukan percobaan waktu itu, pipa kapiler dicelupin di laut, di permukaan laut, misalnya di Tanjung Priok sana, celupin, airnya itu naik 76 cm. Nah, karena dia pakai percobaan itu liquidnya air raksa itu bahasa ini latinnya hydrargyrum Hg, maka 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg, itu percobaan Torricelli. Maka percobaan Torricelli kalau pakai air, maka dia harus menyiapkan paling tidak 10 meter lebih pipa kapiler. Hanya 76 cm, tidak ada 1 meter. Oke. Bagaimana kalau liquid atau air tersebut suhunya panas, lebih panas lagi, hampir mendidih, 90 derajat Celcius. Density-nya mengecil, 965,2. Lalu vapor pressure-nya naik. Vapor pressure, tekanan di pipa kapiler lebih tinggi, maka air yang akan naik ke kapiler tidak bisa 10,11 tadi, seperti 20 derajat.
hanya bisa 3,3 meter. Oke. Ilustrasi ketiga, bagaimana kalau di pipa kapiler tersebut kita pasang pompa? Apa yang terjadi? 90 derajat. Oke. Ini sesuai persamaan Bernoulli. Persamaan ini boleh Bapak bisa lihat literatur manapun atau di Google bahwa Bernoulli itu adalah tekanan di upstream downstream itu sama, tapi konsekuensinya tekanan terhadap ketinggian mungkin beda tergantung dari ketinggian dua titik tersebut. Sehingga rumus NPSH available. Apa itu NPSH available? Jadi net positive suction head available itu artinya tinggi bersih positif yang tersedia. Ini berkaitan dengan instalasi Bapak di lapangan. Kalau instalasinya buruk, maka pompa itu bisa tidak bekerja. Kalau NPSHR required dari pompa tersebut dari pabrik itu sudah ada angkanya. Itu NPSH available. Ya. Ini, sorry. Jadi syaratnya NPSH. Available itu harus lebih besar dari NPSHR. Nah, ini pompa bisa bekerja. Nah, saya memperkenalkan kurva pompa. Kami sering menjumpai kasus-kasus di lapangan itu performanya tidak tercapai. Titik yang kami beri tanda ini itu adalah titik di mana pompa spek pompa kita. Jadi kalau ada kurva itu biasanya ada beberapa kurva berdasarkan impellernya. Di sini ada impeller 408.0. Ini ada 366.0, 366 mili diameternya impeller. Nah, pompa yang kita pesen ini adalah diameter yang 366. Dari pabrik ngasih tanda seperti ini, segitiga. Kalau kita tarik vertikal, itu di 231,79 meter kubik per jam. Ini satuannya meter flow rate. Jadi kurva pompa itu sumbu mendatarnya yang flow rate, apakah liter per sekon atau meter kubik per menit dan sebagainya, atau GPM, galon per menit dan sebagainya. Lalu kurva yang vertikal itu ada 4 jenis, head-nya, lalu NPSH required R, lalu efisiensi, kurva efisiensi, lalu powernya. Nah, ini factory perusahaan pompa manapun harus menyiapkan kurva ini keempatnya bagi Bapak Ibu semua ketika beli pompa. Contoh yang pompa kita ini 231,79, headnya berapa? 35,55. Artinya pompa ini harus dibuka, valve-nya didisas, buka tutup, sehingga flow meter yang ada di discharge itu ketemu angka 231,79, pressure-nya harus 35,55. Ini tapi meter. Tapi karena lingkungan kita adalah air, maka tinggal dibagi 10 aja. Berarti sekitar 3,56 bar di discharge. Harus ada angka di situ. Nah, kalau misalnya tercapai flow rate ini, tapi pressure-nya itu sangat rendah, apa yang terjadi kalau misalnya di sini? Nah, ini NPSHR-nya naik, maka akan bisa terjadi kavitasi, suara noise, pompa, dan sebagainya. Oke, apa yang terjadi kalau di kanan tadi? Efisiensinya lebih rendah dari ini, harusnya 72,4. Apalagi di sebelah kiri, dicekek, di throttle, valve-nya ditutup, di discharge, rada ditutup. Misalnya cuma ketemu 150, efisien rendah lagi. Maka pompa mampu bekerja, tapi bisa lifetime-nya bisa berkurang. Nah, ini
memahami kurva pompa. Ya, biasanya di datasheet ditulis apapun termasuk kandungan solid partikel dan sebagainya harus disampaikan. Dan pompa kita ini mengacu ke ISO, kalau dites mengacu ke ISO 9906. Ini ISO tentang pengetesan pompa sentrifugal. Nah, di lingkungan kita ini untuk lingkungan PAM masuk kategori kelas 3B. Kelas 3B itu toleransinya seperti apa? Ini keterkaitan acceptance kriteria atau kriteria keberterimaannya pompa itu lolos uji atau tidak. Itu nanti saya sampaikan di tabel berikutnya. Oke, ini sedikit ada gambaran foto pompa-pompa kita. Nah, ini pompa merek KRT. Sebentar. Merek KRT, ini yang submersible celup, ini yang dry, posisi harus di atas, di tempat kering. KRT juga, tapi kita punya family tergantung jenis impellernya. Oke, ini kaitan dengan tabel material. Jadi size ini size pompa, lalu ini jenis impellernya macam-macam, ada jenis F, K, S, D, E, dan seterusnya, jenis impellernya. Lalu materialnya itu bisa macam-macam, besi coran maupun bahan material industri. Oke, pompa merek kalau saya bedah konstruksi dalamnya kayak gini. Untuk engineer Bapak mesti paham ketika harus punya tugas maintenance atau perawatan, ini harus mampu bisa membaca sectional drawing, gambar penampang lintang. Jadi kalau pompa celup tadi itu Amarek KRT itu konstruksinya seperti ini. Ini impeller yang nomor 1. Oke. Ini nomor 6 ini poros. Lalu nomor 4 ini mechanical seal. Lalu ada roller bearing, bearing sisi pompa, dan di sini ada bearing sisi motor. Ya, motornya ikut tercelup. Wah, kan bahaya ini kalau kita nggak kerja smart, ini berbahaya karena aliran listrik ada di dalam air. Nih, kalau ada kebocoran punya safety-nya. Jadi ada sensor, ada sensor temperatur, sensor liquid, tergantung konduktivitasnya. Nanti kalau ada kebocoran itu langsung mematikan pompa, sumber dimatikan sehingga tidak membahayakan di aliran air. Jenis instalasinya seperti ini, jenis-jenis pompanya. Wet installation ini seperti pompa KRT untuk tipe D. Tipe D ini pakai guide rail. Lalu guide rail yang ini guide wire, ini bisa pakai pipa, jadi sudah dipandu ketika kita melakukan maintenance tinggal ditarik ke atas baik maupun pakai wire maupun pakai rail. Lalu ini jenis yang mobile, pompa untuk banjir misalnya mobile, di mana letak banjirnya tinggal pasang di tempat yang terendah. Lalu ada yang konstruksi horizontal untuk dry installation maupun vertikal untuk dry installation. Nah, ini bentuk jenis jenis-jenis impellernya. Kalau tipe D ini bentuknya adalah kayak gini, ya. Lalu tipe K ini dinding serut, ada ini jenisnya close impeller. Ini close impeller. Ini semi open karena yang depan kebuka, di belakang ketutup. Lalu jenis yang cutter itu tipe S.
ada S, F, E, K, D. Dan masing-masing punya spesifikasi untuk handle liquid seperti apa. Pengangkatan, ini resiko terhadap salah angkat bisa menyebabkan retaknya casing atau bisa tergelincir atau kebanting dan sebagainya. Jadi ngikutin aja hook yang ada. Kalau contoh nomor 1 ini hooknya udah di atas, sling tinggal dililitin ke atas. Lalu ada shackle, berarti di sana ada ulir, sudah ada hooknya. Lalu kalau yang horizontal dari dililitkan ke leher disas, lalu satunya di sini. Oke. Desain, ini desain artinya desain dari tipe. Contoh Amarek KRTF 5021532ZEG-S IE3. Itu maksudnya apa? Nah, ini tipenya KRT, impeller F, F jenis impeller F. 50 ini nominal discharge, jadi di discharge itu pakai flank berapa inci, berarti ini 2 inci. 215 itu diameter impellernya 215, tapi nominal. Bisa saja kebutuhan Bapak itu adalah 213 itu, tapi 215 itu. Jadi family-nya. Lalu 3 ini adalah motor size, ukuran motornya. 2 ini pole itu dalam listrik itu kalau 2 pole, kalau 50 Hz itu sekitar 3000 RPM, 2970 sekian. Kalau 4 pole 1500 atau 1482 dan sebagainya. 2 pole, 4 pole dan sebagainya. Lalu ZEG ini tipe motor versinya. Lalu G di sini adalah varian dari material. Nah, materialnya itu nanti mau kebutuhan Bapak ini stainless steel atau cast iron dan sebagainya, itu sesuai kebutuhan, sesuai aplikasi di lapangan dan liquidnya karatan atau enggak. S-nya itu adalah sebentar. Tipe instalasi. Lalu IE3 itu motor efisiensi klasifikasi. Jadi klasifikasi motornya itu IE3, efisiensi 3. Oke, ini template-nya, template di pompa ini detail kayak gini. Tadi tipe, serial number. Serial number ini untuk mampu telusur di kami ketika suatu saat ada klaim dari lapangan, ditelusur produksinya, pengetesannya, balancingnya, dan sebagainya. Q, simbol flow rate, berapa meter kubik per jam, headnya 10 meter, temperatur maksimum 40 derajat, terus motornya ini spek motor masing-masing 400 volt, powernya 2,2 kW, ini adalah power absorb ketika power dipakai untuk flow rate 25 meter kubik per jam, head 10 meter. Itu. Ini speknya. Oke. Instalasi, oke, seperti tadi sudah 1 S1 duty, kalau 2 instalasi tipe H, kalau 3 instalasi tipe K, K maksudnya jenis instalasi, bukan jenis yang impeller tadi. Lalu port, koneksi. Koneksi ini di pompa biasanya di IOM atau di manualnya detail tergantung dari pompa. Ini contoh pompa horizontal, Amarek KRT horizontal. Itu ini pot buat apa? 6D ini untuk venting. Jadi sebelum running, instalasi pipa-pipa dipasang, ada udara di dalam, di running sebentar kecil-kecil, plugnya dibuka. Jadi ventingnya, udaranya biar kebuang. Tidak ada di dalam pompa atau di dalam pipa, nanti nggak kebuang, apalagi ke sistem. 1M1 ini untuk pressure gauge. Pressure gauge. Nah, ini karena dry. Kalau di yang celup, itu pressure gauge-nya di mana?
nanti menurut pasti lebih nanti penting dan supakan ini kemampuan pos di flank disas ini disas Pak Marek berarti celup tinggal disasnya dikonek ke pipa. Nah ini kalau pipanya itu udah disiapin sebelumnya sebelum pompa datang, lalu begitu pompa datang tidak ketemu, ada gap, gapnya miring atau sudah lurus tapi kurang 3 mili, ada yang sudah ketemu tapi bautnya tidak pas ketemu. Nah, seperti itu kalau di lapangan dicongkel dengan besi panjang atau linggis. Nah, itu congkelannya seberapa kuat adalah dasarnya adalah ini. Kalau melebihi dari daftar ini, maka risiko pompa Bapak crack, retak itu nanti tidak masuk penting kalau ditemukan begitu. Kami bisa telusur itu dasarnya nanti retaknya dari mana. Nozzle load pompa yang lain, foot mounted, instalasi suction elbow, ada elbow, jadi pompanya mestinya hisapnya ke bawah, tapi minta dari samping kiri, samping kanan. Nah ini diagram gaya momen sudah jelas di sini. Nah, nilai nozzle load bergantung pada tipe dan size pompa. Tidak angkanya itu sesuai dari besar kecilnya pompa atau size pompa. Oke, parameter berikutnya ini sudah menginjak keperawatan, troubleshooting dan perbaikan pompa sehubungan dengan noise, kebisingan. Nah, kalau pompa celup itu ada di dalam pasti sudah keredam oleh liquid, oleh air. Kalau yang dry, ini tabelnya di sini. Jadi contoh motor 18,5 kW, noise-nya berapa? Kalau diputar 2 pul, berarti 74 desibel. Kalau di 4 pul, 68,5 desibel. Seterusnya. Selanjutnya adalah jika tangkinya itu tangki tertutup, maka instalasinya harus seperti ini. Nggak bisa harus dari suction, harus ada valve, langsung pompa. Ketika pompa bekerja, nah ini tangki ini ngempot nih, nggak ada udara yang bisa masuk. Maka harus disiapin piping yang seperti ini. Oke. Startup dan commissioning. Persyaratannya, periksa oli di pompa untuk lubrikasi maxil harus ada. Kalau kering, dry running, karena maxilnya tidak kontak dengan cairan. Tidak boleh putaran balik. Harusnya clockwise, putar kanan, keputar kiri. Nanti ketika sudah running, hal itu tidak ketahuan, dikira flow rate-nya nggak tercapai. Mungkin bisa ngirim, tapi sangat kecil. Karena impelernya, desainnya harus sesuai dengan putaran yang benar. Kondisinya tidak boleh shut off discharge valve. Jadi artinya di discharge itu pipanya kalau ada valve-nya tidak boleh dalam kondisi tertutup penuh. Jadi dibuka dikit. Nah, keterkaitan dengan kurva tadi, kalau dibuka dikit, ya, mungkin nanti saya tunjukkan powernya itu lebih rendah. Kalau dibuka penuh, ada di kanan tadi kurvanya kurva ke atas, jadi paling tinggi, lebih besar. Jadi lonjakan arusnya tinggi. Itu juga termasuk
metode kita agar energi atau listrik tidak boros. Ngatur valve. Level air harus lebih besar dari B. Contoh pompa celup ini harus lebih besar dari posisi ini B. Kalau kurang, apa yang terjadi nanti bisa dry running, noise, bisa menimbulkan kerusakan pada pompa. Atau kavitasi, karena kavitasi tadi syaratnya NPSH available harus lebih besar dari NPSH required. Terus tidak boleh dry running. Nah, pompa udah dipasang-pasang gini, dijalanin di sana, belum ada lipidnya, di samnya belum ada, sumurnya belum ada air, sudah dijalanin. Dan tidak boleh melebihi putaran dari yang ada. Contoh 2974 misalnya, RPM 20. Nah, terus pakai frekuensi inverter lebih dari situ. Nah, itu flow rate-nya juga bisa tercapai, tapi nanti mengurangi umur pakai pompa kita. Oke, selanjutnya melakukan maintenance. Jadi setiap 4.000 operating hours, jadi setiap 4.000 jam pompa jalan, apa yang harus dicek? Pengukuran insulation resistan. Jadi resistan gulungan kawat di motor itu terhadap groundnya seperti apa. Jadi intinya nggak boleh short. Terus kemudian ngecek kabel power. Lalu visual inspeksi di lifting chain, untuk lifting rod, terus kemudian pipa-pipa dan sebagainya. Tujuannya kenapa? Takut nanti karatan pas rusak mau diangkat, ternyata chainnya karatan putus, pompanya ada di dalam sana, harus nguras, walah ribuan meter kubik misalnya dan sebagainya. Sulit. Terus setiap 10.000 jam mengecek sensor dan cek lubrikasi, baik grease maupun oli. 5 tahun general overhaul. Makernya harus lebih besar dari 1 mega ohm dengan syarat sekitar pakai 500 sampai 1000 tegangan voltase. Oke, syarat lubrikan seperti ini sudah ditulis di manual. Viskositas kinematiknya harus lebih kecil dari 20 cm atau milimeter kuadrat per sekon. Yang mempunyai kehandalan flash point itu di atas sekitar 160 derajat Celcius. Ya, atau sekitar SAE 10W atau SAE sampai SAE 20W. Nah, ini rekomendasinya pakai merkur, pakai parma, pakai tin parafin dan sebagainya. Di manual itu bermacam-macam merek ditulis. Saya hanya crop beberapa aja. Nah, di sini adalah berapa liter pompa kita harus diisi oli misalnya. Tergantung size-nya. Ini hanya crop contoh. Pompa kita adalah pompa merek KRT 40252, tipe yang F impellernya. Itu berapa liter? Tergantung motornya tadi. Kelas motor 4,42 sampai 54 itu berarti 2,7 liter. Motor yang lebih gede 2,6 dan seterusnya, lihat tabel di sini. Untuk grease seperti tertera di slides, pakai ESO, pakai FAG, pakai Texaco dan sebagainya. Nah, bisa konsul ke kami kalau di stok kok tidak ada di list manual, itu bisa dipakai apa enggak. Nah, kita bisa putuskan, konsul ke kami, hubungi kami, nanti kami akan kasih rekomendasi. Nah, ini keterkaitan balancing. Jadi pompa di repair itu rotornya atau benda komponen yang berputar itu harus dibalancing. Nah, dibalancing pakai mesin balancing. Kayak mobil kita juga, kalau nggak dibalancing, lepas setir, suka ngeleyor kemana arahnya. Nah, itu kalau balance. Nah, itu
tidak terjadi seperti itu. Nah, kalau rotor tidak dibalancing, efeknya adalah vibrasi, getar, dan sebagainya. Nah, di pompa kita ini masuk pompa pump itu grade di ISO 1940, ISO 1940 list yang saya di awal tadi itu grade 6.3. Itu grade residual unbalance-nya. Jadi nanti itu ada formulanya, diameter impeller berapa, berat berapa, diputar berapa RPM, itu nanti residual unbalance-nya ada berapa miligram, itu berdasarkan kalkulasi grade 6.3. Lingkungan-lingkungan industri yang ketat seperti oil and gas dan sebagainya itu minta di grade 2.5. Oke, kenapa? Karena di area hazard, memompakan butan, pertalite, premium, dan sebagainya. Oke, ini sectional drawing-nya detail salah satu pompa. Oke, saya mau menunjukkan komponen detailnya. Jadi di sini adalah pompa kita ini jenisnya yang close couple. Jadi sub porosnya itu jadi satu dengan poros rotornya motor. Lalu dibuat lebih panjang, lalu di ujung ada impeller, harus dipasang maxil 2. Nah, dan di sini adalah ruangan di mana oli diisi. Ruangan ini. Nah, nanti oli ini ada sensor di sana. Kalau temperaturnya naik, panas, ada batasan, sensor memutuskan motor untuk beroperasi. Oke. Konstruksi ada 2 bearing, ya, bearing sisi pompa atau disebut bearing pump bearing, dan itu motor side bearing di sini. Oke, setting maxil, mechanical seal. Ini mungkin khusus bagi yang di maintenance. Bagaimana nyeting maxil? Ini kalau pompa tertentu ini Bapak Ibu tinggal ikutin dari manual yang ada, karena di sini ada jenis pompa merek KRT yang berbeda-beda. Jadi ikutin sesuai dengan manualnya. Contoh dari saya ini ilustrasinya adalah nyetel maxil untuk gap K. Jadi ini kenapa di set K? Kalau K-nya ini terlalu dekat dengan ujung, maka maxil ini nanti akan bocor. Karena kompresi spring atau bilus itu kurang. Tapi kalau kedesek K-nya itu terlalu tinggi, contoh pompa merek KRT 50216, pas 50216 tipe F itu jaraknya harus 24 plus minus 0,5. Nah, 24 mili, hampir 3 cm. Persis itu harus eksak nih, karena plus minusnya setengah mili. Maka harus diset seperti angka itu. Kalau terlalu jauh, misalnya 28, kompresinya terlalu kuat, jadi keras. Nanti maximnya umur pakainya makin rendah. Oke, sectional drawing lain lagi, ini jenis merek KRT tipe N. Jadi N ini ada cropping. Bapak bisa lihat dari tadi. Kalau ini sisi horizontalnya ya, mestinya ini bisa saya rotate. Ini pompanya sama, sama. Jadi cara setting tadi ini maxil ada jarak di sini 24,5, udah dikunci, di lock roterinya. Lalu yang kuning ini adalah impellernya, impeller. Oke, seperti ini. Ilustrasi ini kami punya model ada di showroom kami, jadi memudahkan melihat. Oke, fisiknya kayak gini. Saya akan percepat. Oke. Tipe N yang lain tampak atas. Jadi tadi rotor motor, ada kabel power, lalu ada maxil, ada impeller. Oke. Nah, kalau tipe D, tipe yang lain, ini kita harus setting antara
wear plate terhadap impellernya. Jadi ini adalah impeller, maka outernya diameternya impeller ini harus punya gap 0,4 plus 0,2 mili. Nah ini kalau lebih besar apa yang terjadi? Backflow-nya lebih tinggi, maka pressure bisa kurang, flow rate bisa kurang. Oke, nah ini jenis yang D, bentuk pompanya seperti ini, jadi gap ini ya. Ya gap ini yang harus di set 0,4 plus minus 0,2. Oke, torsi sesuai tabel, kalau ada baut-baut, ini tergantung bautnya, stainless steel, ini super duplex, baut 8.8 di kepala baut ada marking 8.8 itu maksudnya itu. Nah, bautnya M16 ya harus torsinya sesuai tabel ini. Oke, pengetesan leak test setelah di repair, diperbaiki harus tes. Nggak boleh ada bocor. Persyaratannya gimana? Media tesnya harus udara bertekanan atau dari kompresor. Nggak bisa hidrostatik pakai air karena air nanti kecampur oli. Oke, tekanannya 0,8, durasinya 2 menit. Di fitting-fitting yang dipasang nggak boleh ada bocor. Ini ada manometer atau pressure gauge, ini valve, ini dari kompresor ditekan, pressernya 0,8 langsung, lalu valve ditutup. Nah, dipanteng selama 2 menit. Jarum tidak boleh turun. Oke, starting method ada direct online, ada star atau delta atau star delta atau transformer, soft starter, frekuensi inverter dan lain. Ini ada 5 jenis metode startnya. Lalu kontrol di pompa ada overload protection sama level control dan sensor yang lain. Oke, troubleshooting. Sebentar. Pompa sudah jalan, tapi tidak mengirimkan air. Yang A. Yang B, pompa sudah mengirimkan air, tapi tidak cukup flow rate-nya. C. Terlalu tinggi arus listrik atau powernya. D. Tidak cukup discharge head-nya. Jadi head-nya kurang dorongan. D. Lalu vibrasi dan noise saat beroperasi. Ini penyebabnya apa aja? Oke. Contoh pompa bisa mengirimkan liquid tapi tidak cukup, flow rate-nya kurang. Apa yang terjadi? Bisa saja ini B. Oke. Ternyata valve discharge terlalu dicekek. Pump delivers again an excessive high pressure. Jadi maksudnya pressure di discharge itu terlalu tinggi. Nah, artinya itu dicekek, terlalu kecekek. Lalu gate valve di discharge line ini tidak not fully open, tidak seluruhnya terbuka. Bisa saja begitu. Tapi tergantung kurva lagi, tidak harus dibuka penuh. Tergantung spek yang dari kurva tadi di rated point bawah. Lalu bisa disebabkan oleh supply line or impeller clock. Jadi impellernya ngejam, kesumbat oleh balok misalnya, ada komponen padat nyumbat di sana, atau biasanya majun ngelilit, terus lalu barang-barang lain berhenti, clock. Terus ada lagi wear internal komponen. Nah ini ausnya komponen internal tadi, wear platnya tadi udah aus, udah lama running, kegerus-gerus, gapnya sudah bukan 0,4 lagi, tapi udah 2 mili dan sebagainya. Nah dan seterusnya, Bapak bisa pelajari dari sini sangat gampang tadi ya, tinggal diurutin aja B yang bawah itu apa aja. Contoh nih ada lagi masalah wrong direction rotation. Jadi tadi masalahnya udah ngirim liquid tapi tidak sesuai flow rate. Flow rate-nya tidak banyak. Nah, itu karena salah putaran dan seterusnya. Tabel ini silakan dipelajari. Dan kami sudah kirim ya materi ini lewat panitia, mungkin bisa diakses. Mungkin Bapak Ibu sudah terima materi tersebut. Oke, lalu sesi terakhir
ini mungkin masih ada 7 menit nih di jam saya, 1 jamnya, itu pengetesan. Pengetesan pompa itu syaratnya kayak gini, harus dites pada clean cold water. Clean cold water itu maksudnya ya kandungan partikelnya berapa banyak, viskositasnya berapa banyak, bukan clean cold untuk clean water untuk diminum dan sebagainya, bukan. Ini pengertian tanda kutip tuh begitu. Dengan spek data di sini. Oke. Terus density berapa dan sebagainya. Harus ada batasan. Nah, performance. Nah, ini yang tadi 3B punya Bapak. 3B acceptance grade-nya itu flow rate-nya plus minus 9%. Contoh misalnya flow rate-nya 100 meter kubik per jam, maka pompa itu harus mencapai 100 meter kubik per jam. Kalau tidak, misalnya 90 meter kubik, maka tidak diterima. Harusnya minimal 91, maksimalnya 109. Nah, seperti itu. Lalu head-nya plus minus 7%. Power-nya harus plus 9%. Efisiensi minus 7. Dan sebagainya. Ini kita ada di sini. Jadi mohon kalau mau dicatat, pengetesan di tempat kami atau witness test, itu harus toleransinya seperti ini. Nah, kalau power di bawah 10 kW, flow rate dan head beda seperti yang tadi, 10% dan plus minus 8%. Nah, ini dari mana datangnya grade 3B? Ini adalah di sini, oke, slurry application. Nah, kalau nanti marine application, chemical industry, dan sebagainya, meskipun Bapak di pump, tapi pompanya adalah handle berkaitan dengan chemical, itu bisa saja nanti grade 2B. Oke. Kalau di dalam pengetesan ini evaluasi Q dan H. Yang digaranti adalah titik yang digaranti adalah yang dilakukan di pengujian pada putaran yang sesuai datasheet 2970 di datasheet harus dites di situ. Kalau flow rate-nya speed-nya lebih rendah hanya 1.500 yang nggak bisa tercapai Q dan head yang seperti di kurva, maka harus dihitung pakai rumus afinitas. Sesi detail kalau mau mendalami pengetesan ini, rumus afinitas itu seperti apa, nggak mungkin di saat ini. Di sesi lain silakan kontak ke sales kami, kami juga siap melakukan training di tempat Bapak. Nah, ini contoh kurva setelah dites, ini titik HG ini head guarantee, Q guarantee, titiknya di sini karena tadi ada toleransi Q 9% plus ke kanan, 9%-nya di sini, terus head-nya 7% ke atas, maka kalau pengetesan macam-macam jenisnya. Contoh pengetesan ada di garis 2, karena dia nyentuh satu garis ini, maka dia P, pas, lulus tes. Kalau enggak lulus gimana? Tidak nyentuh di baik toleransi plus untuk flow rate maupun di head-nya. Di luar berarti gagal. Intinya kalau salah satu sudah nyentuh itu lulus. Contoh yang satu nyentuhnya hanya di head, flow rate-nya mungkin kurang ada di sini, tapi itu lolos. Ini unilateral. Kalau bilateral karena tadi ada plus minus 9%, plus 9%, min 9%, plus 7%, min 7%, lalu pengetesannya ada di titik mana dan itu tinggal memutuskan nyentuh garis apa enggak. Oke. Terima kasih saya bisa memaparkan materi yang sudah saya siapkan. Kontak personnya adalah seperti yang tertera di layar. Bisa menghubungi Pak Firmansyah atau Bu Muasis atau saya sendiri. Tapi sebelum sesi tanya jawab, saya mau sedikit memutar video biar memudahkan Bapak Ibu mencerna termasuk instalasi maupun pompanya. Oke. Nah. Sudah? Maksimal. Sudah, Pak?
Halo Bapak Ibu, sudah lihat? Suaranya belum, Pak? The guide wire is easy to install. No special tools are required. Tolerances of the installation structure can be compensated easily during installation. Guide wire installation of submersible wastewater pumps. KSP guide wire assemblies for installing KRT submersible wastewater pumps can be for all nominal diameters from VN32 to VN700. All components required for installing the system are included in KSB's scope of supply. The guide wire is easy to install. No special tools are required. Tolerances of the installation structure can be compensated easily during installation. Corrosion-resistant materials make for a long service life of the guide wire and suspension bracket, even under extreme conditions. For installation depths greater than 4.5 meters, spacers are fitted to ensure that guide wires are evenly spaced. The guide wire can be adapted to installation requirements at the site. It can be angled up to plus or minus 5 degrees off the vertical, so even double pumping stations require only a single access opening. A rubber sealing element provides optimal sealing between the pump and the duct foot bend. The sealing element is mounted on the pump and can be replaced when the pump is removed for maintenance. Guide wire installation is suitable for widely varying applications such as pump drainage, street drainage, municipal drainage, sewage treatment stations, industrial effluent, water supply, and seawater desalination. For inspection and servicing, the submersible motor pump can be removed from the tank quickly and easily, to be replaced if required.
Among the fundamental benefits of guide wire installation are quick and cost-effective installation, compensation of tolerances in the installation structure without additional effort. The guide wire can be installed at an angle of up to ±5 degrees off the vertical, flexible and reliable adaptation to different installation depths, all in one system from a single supplier. Easy transport. Oke, Bapak Ibu, satu slide lagi. Saya akan tunjukkan pompa Amare KRT yang ada di showroom kami di kantor Cibitung. Hanya 30 detik. Ini bearing, rotor, motor. Lalu di dalamnya ada maxil. Ya, ini kabel sensor, kabel power. Ya, ini jenis impeller tipe D yang di set gapnya 0,4 di sini. Ya, oke Pak Danang, presentasi saya sudah selesai. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Pak Giri. Menarik sekali ya presentasinya dari Pak Giri, terutama bagi teman-teman yang bergelut terhadap pompa submersible, pasti ada ilmu baru nih untuk memperbaiki atau merawat pompa submersible. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Giri. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada peserta webinar yang belum mengisi form survei maupun daftar hadir, segera mengisi untuk nanti bisa ikut undian lucky draw ya. Untuk masing-masing nanti yang beruntung akan mendapatkan saldo OVO maupun GoPay sebesar Rp300.000. Sudah ada pertanyaan yang masuk ini. Yang pertama dari Kasianto, Perumdam Bintang Bano. Apakah ada pengaruh suhu fluida yang dipompa dengan massa pakai pompa? Apa pengaruhnya terhadap pompa apabila instalasi pompa jauh dari panel kontrol? Seperti pompa submersible, sumur dalam yang dipasang sampai ke dalam lebih dari 60 meter. Dan perawatannya bagaimana? Yang kedua dari Edi Jufriyadi, apakah jenis pompa submersible ini tahan terhadap sumber air dengan pH yang sangat ekstrim? Dan yang ketiga dari Eka Prasetya, Perumda Bintang Bano juga, setiap perbaikan impeller atau pergantian impeller yang rusak dengan unit yang sama bentuknya, apakah mempengaruhi kinerja pompa keseluruhan? Apakah ada spesifikasi khusus atau material jenisnya dalam pembuatan impeller darurat? Mungkin 3 dulu Pak Giri, silakan dijawab. Bagi peserta yang ingin baik, Pak Danang, saya bertanya langsung nanti saya persilakan juga. Silakan Pak Giri. Oke Pak. Baik Pak Danang, saya jawab Pak. Yang pertama dari Pak Kasianto, Perumdam Bintang Bano KSB. Apakah ada pengaruh suhu fluida yang dipompa dengan massa pakai pompa? Ada. Karena kalau suhunya berbeda dari datasheet yang seperti yang saya sampaikan tadi, vapor pressure-nya naik, maka kinerja pompa akan berkurang. Jadi kalau kinerja pompa berkurang, itu nanti keterkaitan NPSH available-nya itu jadi berkurang juga. Berarti bisa ke arah kavitasi. Tapi kalau tidak terjadi kavitasi selama kenaikan tersebut, maka tidak ada umur pakai, nggak ada perubahan. Ekstrim kalau perubahannya ekstrim. Lalu apa pengaruh terhadap pompa bila instalasi pompa jauh dari panel kontrol, seperti pompa submersible sumur dalam
sampai kedalaman lebih dari 60 meter. Dan perawatannya bagaimana? Apa pengaruhnya? Jadi kalau panel kontrol itu hanya keterkaitan dengan bukan kinerja pompa. Jadi tidak berpengaruh terhadap jauhnya panel kontrol. Cuma pemilihan seleksi kabel itu harus benar karena ada losses di kabel. Dan itu mestinya sudah dipikirkan di tahapan di awal. Lalu dari Pak Edi Jufriyadi, apakah jenis pompa submersible ini tahan terhadap sumber air dengan pH yang sangat ekstrim? Tahan, itu hanya desain materialnya saja. Ketika di awal Bapak sudah menyampaikan pH-nya berapa, yang korosif pun, itu kami akan siapkan material dengan yang tahan, misalnya duplex stainless steel misalnya. Seperti koding tabel yang saya paparkan tadi, bermacam-macam dari material pompa, tergantung dari aplikasi atau liquid yang dihandle. Lalu dari Pak Eka Prasetya, jenis flow impeller setiap perbaikan impeller atau penggantian impeller yang rusak dengan unit yang sama bentuknya, apakah mempengaruhi kinerja pompa keseluruhan? Jawabannya adalah bergantung. Kalau Bapak hanya ganti impeller yang baru langsung dipasang, kalau jenisnya ada casing wearing, yang komponen yang aus dan yang ada di casing itu Bapak nggak ganti, maka kinerjanya akan berubah. Tapi kalau diserahkan ke kami untuk perbaikan repair misalnya, maka casing wearing impeller nanti akan kami sesuaikan ke seperti semula. Jadi tidak hanya ganti impeller, tapi menyesuaikan juga. Oke, apakah ada spesifikasi khusus materi atau khusus material jenisnya dalam pembuatan impeller darurat? Maksudnya spesifikasi khusus ya, kalau ada kebutuhan darurat gitu. Harus sama, geometri impeller harus sama. Jenis yang D, N, dan sebagainya, kalau jenisnya sama, geometri sama persis, kami punya alat untuk reverse engineering. Jadi kita bisa buatkan impeller yang sama persis. Tapi itu kita harus komunikasikan dengan factory, karena kami punya kontrak, artinya keterikatan dengan factory. Oke, begitu Pak. Ya, dari makasih. 3 pertanyaan. Ya, ini ada yang ingin bertanya langsung, Pak Giri, dari PDM Tirtamayang Kota Jambi, Pak Asril dan Pak Johar ya. Silahkan, Pak Asril ya. Monggo. Assalamualaikum. Silahkan. Nama saya Asril Sikri, Pak, dari program Tirtamayang Kota Jambi. Ada 2 yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama, masalah kabel sensor. Selama ini yang ada di program Tirtamayang, pompa yang jenis drainase submersible ini Pak, kaitannya banyak dipakai di teknik sumber. Nah, untuk operasional kami tidak pernah mengontrol secara visual. Secara visual artinya karena kondisinya terendam air, itu secara visual otomatis tidak bisa dilakukan. Nah, fungsi dari kabel kontrol ini apa saja Pak yang bisa bisa di komponen apa saja yang bisa kami kontrol melalui kabel sensor ini. Terus saja selama ini yang di kami kabel kontrol ini tidak terpasang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jadi mungkin masukan bahwa karena ini di sumber airnya air sungai, artinya kan banyak material di situ. Sampah kadang ada baju segala macam. Rata-rata yang diambil pompa itu tidak memiliki screen.
Jadi usaha di termasuk pompa KSB ini Pak, kami menggunakan KSB ada 5 unit yang diintegrasikan Pak. Jadi tidak ada screen semuanya, rata-rata tidak ada screen. Dan ini yang penyebab utama sekali banyak sampah kayu yang mengakibatkan rusak dan kecil, sehingga air itu banyak masuk di reaktor-reaktornya. Tentu saja kalau sudah air masuk, otomatis stop. Nah itu aja Pak yang ingin saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak Azril ya dari PDM Tirtamayang. Jadi ada 2 Pak Giri. Tadi terkait dengan visual kabel apa ya, Tris? Kabel sensor. Kabel sensor ya. Yang pertama, yang kedua terkait dengan screen ya, screennya ya Pak. Ya. Ya, silakan Pak Giri. Baik, tadi pertanyaan Bapak, Pak, tidak menggema yang kami terima di sini, jadi nggak begitu jelas, tapi mudah-mudahan saya nangkep tentang kabel sensor. Iya, tentang kabel sensor ini. Jadi kabel sensor apa yang ada di dalam pompa? Itu sensor kebocoran. Jadi di sana ada sensor untuk nangkap liquid. Kalau liquidnya nanti bocor ke dalam chamber oli, itu konduktivitasnya berubah. Dan itu kita yang tidak bisa melihat visual bisa menangkap, oh itu ada kebocoran. Nah itu men-trigger panel, kita harus menyiapkan panel, nanti otomatis mati. Lalu ada sensor lagi, sensor temperatur. Kalau temperaturnya nanti di situ mulai panas, naik tinggi, itu mematikan juga motor, karena kalau temperatur naik panas sedangkan ada di dalam air, lalu nanti bisa menimbulkan kebakaran pada motor, itu berbahaya. Lalu kemudian ada level sensor. Level ini keterkaitan dengan misalnya oli, kan di sana tadi sekitar 2,7 liter. Nah, lalu karena lupa harusnya sudah diganti, berkurang tuh, ekstrim. Nanti di situ tergantung settingan. Jadi bisa mematikan motor juga. Lalu yang kedua tentang screener, saringan. Nah, ini kita lihat di aplikasi Bapak yang tanya tadi, jenis pompanya seperti apa. Kami rancang dengan bermacam-macam impeller, ada D, ada N, ada K, dan sebagainya. Itu keterkaitan handle liquidnya. Jadi mestinya dari awal sudah dinyatakan tuh. Kalau kami seleksikan, ada bagian kami namanya TSS Engineer, itu menyeleksikan kebutuhan di lapangan, nanti dapat pompa yang jenis mana. Nah itu nanti kalau ketemu harusnya pompanya itu anti clogging dan maksimal benda asing padat dari luar itu berapa, itu dinyatakan di manual. Jadi kalau di tempat Bapak nggak ada saringan, kalau memang speknya itu memenuhi dari manual, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau pompanya jenisnya harus butuh saringan, mesnya itu berapa mili, itu juga harus dipenuhi. Dan ada beberapa kasus-kasus yang saringannya ada pun ternyata material dari luar bisa lolos, dan itu bisa menimbulkan clogging atau ngejam di pompa kita. Begitu Pak tentang saringan Pak. Jadi mesti dilihat spek teknisnya. Saya tidak bisa memastikan bahwa harus Pak semuanya pakai saringan, tidak, tergantung pompa yang akan kita pakai. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, makasih Pak Giri. Mungkin nanti kalau belum pas Pak Azril atau Pak Johar dari Tirtamayang nanti bisa hubungi langsung lah Pak Giri. Kita lanjut ke pertanyaan yang via chat ya Pak Giri. Ada 3 lagi nih karena banyak sekali pertanyaannya. Dari Ahmad Syah,
PDAM Kabupaten Lampung Barat. Adakah dampak dari pompa tersebut dengan suhu ataupun cuaca bila ada pengaruhnya dalam perawatan pompa? Dia nomor 2 dari PT Air Minum Giri Menang, Hendra. Prosedur pemeliharaan pompa submersible seharusnya seperti apa? Berapa jam operasi mesti dilakukan pemeliharaan? Dan dari Deliandri, pada pompa submersible Amarek, berapa batas level air sehingga pompa tidak mengalami rusak akibat overheating? Itu Pak Giri, silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Danang. Terima kasih ini 3 penanya berikutnya. Pak Ahmad Syah dari Lampung Barat. Apa dampak dari pompa tersebut terhadap perubahan suhu, maksudnya gitu. Nah, dampaknya seperti yang saya sampaikan tadi, ilustrasi slides, ketika pompa diseleksi atau dipilih berdasarkan datasheet dari lapangan dengan suhu tertentu. Lalu suatu saat suhunya ekstrim berubah, maka itu bisa kita kalkulasi. Yang penting tidak kavitasi selama NPSH available-nya itu masih lebih besar dari NPSH-R, itu tidak kavitasi. Kavitasi itu apa? Suara gemuruh akibat gelembung-gelembung udara yang masuk ke pompa, masuk ke discharge, itu lalu meledak. Itu ujungnya kalau lama running itu impeller itu ada tanda bopeng-bopeng itu. Bopeng di permukaan impeller, dan itu kavitasi. Seperti itu, selagi perubahannya itu tidak signifikan terhadap NPSH, nggak apa-apa, tinggal buka dikit valve-nya, kita bisa atur sesuai kurva yang pada efisiensi yang bagus, kecuali ekstrim sekali, efisiensinya sampai drop, harusnya 70 jadi 50 misalnya, seperti itu perlu dievaluasi, dibahas. Lalu Pak Indra, prosedur pemeliharaan pompa submersible seharusnya seperti apa? Berapa jam beroperasi mesti dilakukan pemeliharaan dan sebagainya. Ini saya jawab, jawabannya adalah apple to apple, tidak bisa general, mohon dibuka di instruction operation manual atau manual pompanya. Itu sangat detail dan case per case, tergantung pompa yang kami pasok. Di situ jelas berapa ribu jam harus ganti oli, harus overhaul dan sebagainya, itu jelas. Lalu Pak Delvi Andri, pada pompa submersible Amarek, berapa batas level air sehingga pompa tidak mengalami rusak akibat overheating? Seperti yang tadi, ada parameter ketinggian B di slide saya, ada tabelnya juga, dan harus lebih besar atau paling tidak sama dengan B. Itu tergantung dari size pompa Amarek yang Bapak Delvi Andri beli. Makin besar berarti ketinggian level airnya makin tinggi. Umumnya submersible seluruhnya saya lihat di lapangan itu kecelup semua. Kalau udah kecelup ya aman. Kalau nggak kecelup, tadi di posisi B lebih rendah, apalagi sampai di batas impeller, dan itu bisa mengurangi umur pakai pompa. Demikian Pak Danang, 3 pertanyaan sudah saya jawab. Ya, makasih Pak Giri. Saya rasa sangat jelas sekali ya penjelasan dari Pak Giri. Ini ada yang mau bertanya langsung, sekali lagi Pak Giri, dari Aditya Kurniawan, PDAM Tabalong. Bisa di... Monggo Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan. Ya. Perkenalkan Pak, saya Aditya Kurniawan dari PDAM Tabalong. Saya mau bertanya nih, pompa KSB. Misal kita nih pakai yang 22 kW kan? Ya. Nah, 22 kW 43 ampere nih, tapi tidak menggunakan inverter, memakai Star Delta. Ya. Nah, itu fitur apa aja atau sensor apa saja yang bisa kita gunakan agar pompa tersebut aman? Karena selama ini kami kan yang memakai Star Delta itu hanya menggunakan overload dan fast failure. Okay. Nah, itu apakah ada fitur tambahan nih dari pompa merek KSB yang bisa yang bisa sensornya bisa ditarik ke atas, cuma tidak menggunakan inverter, cuma hanya menggunakan rangkaian Star Delta? Ya.
Terus pertanyaan kedua nih Pak. Apabila kita menggunakan star delta kan otomatis kita menggunakan tegangan PLN. Nah, apabila tegangan apabila tegangan PLN turun kan otomatis ampere naik. Nah, itu berapa batas maksimal batas maksimal di atas nameplate pompa yang wajar-wajar saja apabila pompa itu beroperasional. Kadang ada yang lebih 5 ampere atau 5 ampere lah kan daripada 43 ampere kalau kita menggunakan 22 kW. Namun sebaliknya juga apabila tegangan naik dan ampere turun, nah itu batas minimal ampere agar pompa itu tetap terjaga keandalannya. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya silakan Pak Giri, saya rasa jelas sekali pertanyaannya. Ya bagus nih pertanyaan Pak Aditya ya, aplikasi banget ini. Bapaknya ya, ini betul. Sepertinya orang maintenance. Jadi pertanyaan pertama tentang sensor apa aja yang dipersyaratkan kalau mengoperasikan pompa tanpa frekuensi inverter pakai star delta. Ya default pompa ini mau metode startingnya seperti apa? Monggo itu keputusan dari customer. Penggunaan frekuensi inverter adalah karena frekuensi inverter itu bisa diatur putaran rendah, terus tinggi, terus sesuai dengan speed yang ada di datasheet 2970. Itu tujuannya adalah starting itu biar lonjakan arus tidak tinggi. Mengurangi ampere kan? Itu. Ya, berarti istilahnya konsumsi energinya nanti bayar ke PLN-nya tidak banyak. Nah, itu efisiensi cuma investasi awalnya cuma mahal sekali. Dibanding dengan star delta itu langsung begitu jalan on itu langsung fix speed. Speednya langsung 2970. Terjadi lonjakan arus. Nah, berarti meterannya ladak kencang, seperti itu. Tidak ada sensor atau tidak ada spek keterkaitan hal tersebut, tapi yang jelas pompa kita itu sensornya yang seperti saya paparkan tadi, ada sensor level liquid di dalam oli, terus kemudian temperatur, lalu sensor yang lain misalnya kalau temperatur itu untuk memonitor suhu oli maupun bearing, lalu kebocoran juga. Nah, itu udah default. Kalau sehubungan dengan metode running yang Bapak, monggo diputuskan. Silakan, karena hubungan star delta sama frekuensi inverter tadi, maka tidak ada hubungan dengan sensor keterkaitan dengan safety, karena kami sudah siapkan defaultnya dari pabrik. Lalu yang kedua, tadi pertanyaannya tentang apa Pak Aditya ya? Menggunakan batas maksimal dan minimal ampere pompa, Pak. Oke, maaf. Jadi kalau terjadi penurunan tegangan atau kenaikan tegangan dari sumber dari PLN misalnya, itu batas ampernya berapa? Itu contoh, misalnya pompa yang Bapak beli itu motornya sudah di state 400 volt. Efeknya kalau tegangannya lebih rendah maka ampernya lebih tinggi nanti. Ampere tinggi di nameplate itu biasanya udah ditulis motor 22 kW 400 volt, ampernya di nameplate itu berapa? Misalnya di situ ditulis 23 ampere, maka jangan sampai lebih. Efeknya nanti kalau lebih itu bisa motor terbakar. Bapak bisa siapkan keterkaitan ini, Bapak bisa thermal protection di panelnya, Bapak siapkan itu. Jadi ada overloadnya. Jadi ketika misalnya Bapak set misalnya 22 ampere, maka trip, jangan sampai persis sama dengan nameplate misalnya seperti itu. Itu aja Pak. Oh gitu kalau ya, sebaliknya, kalau tegangan tinggi, ampernya rendah. Ampere turun. Jadi ya ampere turun. Itu
tidak begitu berbahaya dibanding kalau kebalikan. Oh ya. Seperti itu Pak Aditya, jelas? Apabila Rasa cukup ada, ya? oh ya cukup ya. Siap, Ya, siap. nanti bisa hubungi Pak Giri. Saya kira ini Pak Aditya mendapat konsultasi gratis langsung ini dari Pak Giri. Ya, kita ke pertanyaan chat lagi ya Pak, mungkin tiga terakhir ini ya. Itu nanti kita setelah itu ke acara lucky draw untuk pemenang voucher GoPay maupun OVO. Dari Dedi Susanto, PT Victorindo Pratama Mandiri Medan. Pompa tidak boleh shut off di charge valve, mohon penjelasannya. Dari Muhammad Alfian Ramadhani, apabila pompa di running mendekati kurva akhir, batas akhir secara terus apakah dapat memperpendek umur dan batas pompa? Yang kedua, apabila pompa di running juga dapat memperpendek umur dan batas pompa. Yang ketiga, dari Surya Adi Barka, PDAM Masih Palembang, apakah pompa dapat beroperasi normal bila berat dan jenis air berbeda seperti air yang bercampur lumpur ataupun pasir? Silahkan Pak Giri. Oke, baik. Bagus pertanyaan Pak Dedi Susanto dari Victorindo. Tidak boleh shut off valve di discharge. Artinya di pipa discharge itu nggak boleh tertutup penuh. Itu kenapa? Kalau tertutup penuh, itu pressure-nya maksimum. Jadi kurva yang tadi, kurva maksimum itu flow-nya 0 karena dicekek, nggak keluar flow. Oke, di situ efisiensinya sangat rendah. Lihat kurva yang tadi kami paparkan, ada 4 tadi di atas, kurva head terhadap flow, efisiensi terhadap flow, NPSAR terhadap flow, itu efisiensinya ada di sebelah kiri, rendah sekali. Padahal energi yang diberikan 22 kW misalnya dari motor. Lalu 22 kW ke motor, ke pompa. Nah, lalu yang dipakai cuma misalnya efisiensi 40%-nya. Nah, lalu yang 60%-nya kan hilang itu. Hilangnya kemana? Bisa menimbulkan panas, noise, vibrasi, dan sebagainya. Kalau vibrasi bisa kebocoran maxil, bisa ngerusak bearing, dan sebagainya. Seperti itu keterkaitannya. Lalu Pak Muhammad Alfian Ramadhani, apabila pompa di running mendekati kurva akhir, pompa sekitar 10%, batas akhir secara terus-menerus apakah dapat memperpendek umur dan kualitas pompa? Jawabannya ya. Kami memberi rekomendasi dari factory, itu biasanya memberi advice untuk pompa dioperasikan di BEP, Best Efficiency Point. Efisiensi yang paling bagus. Contoh di pompa itu efisiensi paling bagusnya 90%. Lalu kalau di paling akhir, seperti kurva efisiensi tadi, turun. Ternyata jatuh di 50%. Maka harusnya 90 ke 50%. Efisiensinya turun 40%. Nah itu lagi seperti kasus pertanyaan Pak Dedi sebelumnya tadi. Jauh di efisiensi terbaiknya. Maka pompa akan noise, vibrasi, nyerang ke tempat lain. Efeknya umurnya bisa harusnya 7 tahun, 15 tahun, jadi berkurang. Lalu 2, apabila pompa di running mendekati kurva awal, debit minimum, yaitu kondisi shut off valve, juga dapat memperpendek umur. Jawabnya betul sekali. Tolong bisa dibuka slide saya yang tentang kurva tadi itu. Jadi kalau di kiri maupun di kanan, itu efisiensinya bukan di base efisiensi. Base efisiensi hanya 1 titik, sesuai kurva efisiensi. Di puncaknya. Di sebelah kiri drop sekali. Di kanan drop tapi nggak begitu banyak. Oke, lalu Pak Surya Adi Barka dari Palembang. Apakah pompa dapat beroperasi normal bila berat dan jenis air berbeda seperti air yang bercampur lumpur atau pasir? Oke. Jawabannya kalau berat jenis berbeda, contoh berbeda itu artinya misalnya density-nya harusnya 986, lalu menjadi 1010, kecampur pasir-pasir dan sebagainya, density-nya lipat-lipat. Maka rumus power atau pressure itu rho GH, rho density, G gravitasi, head. Maka powernya akan naik itu.
harusnya power 22 kW itu bisa untuk 100 meter kubik per jam, maka ini hanya cukup 70 saja, seperti itu. Jadi berbedanya itu berbeda seperti apa? Kalau lebih besar, powernya naik. Kalau lebih kecil dari datasheet, 985 menjadi 970, pompa bekerja lebih bagus, lebih enteng, umurnya bisa lebih panjang. Begitu. Tapi titik operasinya akan berubah. Ya, balik lagi 3 pertanyaan ini berkaitan dengan kurva pompa yang kami paparkan tadi. Terima kasih Pak Danang. Ya, makasih Pak Giri. Cukup jelas sekali ya penjelasannya. Sambil menunggu program Lucky Draw-nya KSP, mungkin Pak Giri, karena ada merchandise ya, dari 5 pertanyaan terbaik, mungkin bisa dipilih 3 dulu dari yang sudah-sudah. Tiara, coba yang tadi. Tadi yang bertanya langsung ada dari Aditya Kurniawan, juga ada dari Pak Azril, juga ada 6 pertanyaan, mungkin bisa dipilih 3 dulu Pak Giri yang kira-kira mendapat merchandise dari KSP. Oke ya, saya juga dibisikin panitia ini Lucky Draw sehubungan dengan pertanyaan paling bagus yang Pak Aditya tadi, yang pertama, yang telepon langsung tadi, karena aplikasinya. Ya, lalu coba Pak Danang satu persatu dari atas dulu Pak, saya mau. Ya, ini dari atas Pak. Oke, ya, sebentar. Oke, yang kedua itu Pak Kasianto dari Bintang Bano, itu keterkaitan dengan perubahan suhu fluida terhadap umur pakai. Lalu yang ketiga Pak Eka Prasetya, ini sebelumnya tadi Pak Eka Prasetya. Ya, Pak. Lalu dari ya ini Pak Eka Prasetya yang ketiga. Jadi sudah ya, 3 Pak ya, 3 dulu ya. Jadi selamat buat Pak Aditya dari PDM Tabalong ya tadi, kemudian Pak Kasianto dari PDM Kasianto dari Perumdam Bintang Bano, dan juga Pak Eka Prasetya dari PD juga dari Bintang Bano. Wah, ini kayaknya di ini Pak, satu-satu. Ya, nggak apa-apa lah, Bintang Bano semua ya, dua-duanya ya. Nanti hadiah CS-nya akan dikirim dari KSP ya Pak ya, akan dihubungi dan dikirim dari Perpamsi ya, akan dikirim Perpamsi. Sambil menunggu Lucky Draw, mungkin kita jawab, ada pertanyaan lagi Pak, ada pertanyaan lagi ini, mungkin bisa langsung dijawab Pak Giri, silakan Pak. Oke. Ini pertanyaan berikutnya ya Pak Danang ya? Ya, pertanyaan berikutnya. Oke, dari Pak Asmi Zahran. Apa sebab pompa terkadang dari baru tidak sesuai dengan nameplate, baik kapasitas maupun headnya? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Lucky Draw berikutnya ini saya pilih nih Pak Asmi nih. Ini kenapa kok tidak sesuai? Ujung-ujungnya kebanyakan itu instalasinya Pak. Jadi pompa dicelup, instalasi pipanya ada elbow ke atas, lalu ada elbow lagi dan sebagainya. Terus di atas ada pressure gauge. Pressure gauge terbaca 4 bar, itu harus dikoreksi. Sebenarnya di pompa itu berapa bar? Itu harus dihitung lossesnya. Lossesnya yang rumusnya HR tadi itu, setengah lambda L per D dikalikan V kuadrat per 2G. Nah, itu harus dihitung. Sehingga 4 bar di atas di pompanya itu sebenarnya 4,5 atau 4,7 tergantung panjang pipa. Nah, itu mesti dikalkulasi. Ya, lalu Pak Fatkur Rahman. Untuk pompa jenis ini solid passage maksimum berapa milimeter? Berarti ini tipe N ini. Apakah ada jenis yang width cutter? Apakah sudah ada sensor dry running automatic off?
Lalu kalau belum, apakah dapat ditambahkan pada unit tersebut? Terima kasih. Halo? Ini lucky draw berikutnya dapat juga nih, Pak Niko. Pak Fatkur ini ditambahkan dari tadi. Ada berapa lucky draw, Pak? Oh, oke. Jadi udah ada 3-2 ini Pak Asmi sama Pak Fatkur nih tambahkan ini Pak Danang untuk pertanyaan bagus nih. Ini passage maksimum ini tergantung dari size-nya pompa. Kalau pompa Amerika RT yang tipe N jenis impeller cutter ini sesuai size-nya berapa mili itu dilihat di manual. Saya tidak bisa jawab langsung karena masing size-nya berubah juga speknya. Apakah sudah ada sensor dry running automatic off? Dry running automatic off. Sepertinya kasus-kasus ini kalau pompa celup sulit ya kita mau dry running. Karena kalau pompa celup mestinya sumurnya juga sudah kelihatan ada liquid. Tapi kalau itu sering terjadi di lapangan, maka bisa di sumurnya aja dikasih level switch. Levelnya kurang dari B, panel nggak bisa dihidupin. Begitu ya. Oke, lalu pertanyaan Pak Yudi Hermawan, Perumdam Kota Sukabumi. Adakah cara untuk mengeluarkan kerikil dalam Belum. Apakah sebentar Pak, adakah cara untuk mengeluarkan kerikil dalam impeller pompa submersible selain dibongkar dan apa efeknya bila dalam impeller terdapat kerikil? Nah, kalau ada kerikil maksudnya bisa dilepas, bisa enggak? Itu tergantung jenis pompanya. Kalau jenis pompanya yang Amerika RT tipe N sulit, itu harus dibuka covernya. Jadi baru mungkin diputar balik. Ya. Apalagi kerikilnya sudah nyelip di sisi back impeller. Nah, itu impellernya harus dibuka, cutternya harus dibuka. Jadi harus dibongkar. Lihat kasus per kasusnya. Oke, Pak Danang, 3 pertanyaan. Ya, makasih Pak Giri. Jadi untuk ini Pak merchandise Pak, bukan lagi draw Pak. Jadi ada 5 orang pemenang ya Pak ya. Oh ya. Ada Pak Aditya, Pak Kasianto, Pak Eka Rananta ya tadi, terus yang 2 terakhir tadi ya, nanti akan dikirim oleh Perpamsi. Oke Bapak Ibu sekalian, sudah siap dari lucky draw-nya dari PT KSB? Pak Giri? Sudah Pak. Sudah siap? Silahkan. Ya ini kita akan undi ya. Siap, ada masing-masing nanti masing-masing akan mendapatkan Rp300.000 untuk 5 orang pemenang. Silahkan. Putar. Restu Adriwe. Restu Adriwe. Apakah ada di ini? Bisa komentar di kolom chat. Apakah hadir? Ada Pak. Ada, oh, ada. Selanjutnya, putas lagi. Pak ini, Giri. Ya. Rahmat Sugianto. Apakah ada? Silakan komentar di kolom chat kalau ada, kalau hadir. Rahmat Sugianto. Kita hitung. Hangus nih. 5, 4, 3,
2. Oh, ada. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga. Silakan putar lagi. Putar. Stam Adri. Rustam ya. Apakah ada Stam Adri? Silakan komentar di kolom chat. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Hangus, kita ganti yang lain, Pak. Putar lagi. Oh, ada. Ada. Ya, 2 lagi, Pak. Silakan putar. Lumayan nih, GoPay Rp300.000. Ari Tripri Handika. Apakah ada? Hadir? Silakan chat, kolom chat. Saya hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Hangus, putar lagi, Pak. Zulfitri, PDM Tirta Barito. Apakah ada? Ada. Ada Zulfitri? Ada ya? Zulfitri PDM. Ya, Zulfitri. Kita hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Hangus, putar lagi, silakan. Hangus. Dua orang lagi ya, 2 orang pemenang lagi. Aditya Kurniawan. Apakah ada? Oh, ada. Itu yang terakhir, silahkan. Putar lagi. Yudi Hermawan. Apakah ada? Ada, ya. Jadi udah ada 5 pemenang nih yang mendapatkan masing-masing sebesar Rp300.000 untuk GoPay maupun OVO. Apakah ada mau ditambah lagi dari KSB? Sudah cukup? Cukup. Ya, nanti para pemenang akan dihubungi KSB ya untuk top up OVO maupun GoPay-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya program Lagi Draw ini, selesai sudah acara webinar kali ini. Oh iya, sebelumnya kita akan mengadakan foto bersama ya, karena ada budaya baru nih di Zoom. Mohon Bapak Ibu bisa membuka videonya untuk adakan foto bersama. Halo Pak Danang. Ya. Mohon maaf saya 1 menit karena pertanyaan-pertanyaan tadi menyangkut kurva pompa. Saya mau menambahkan slide. Ya. Jadi mau izin share file saya. Iya, pada para peserta nanti yang pertanyaannya belum bisa kejawab, nanti akan kami kumpulkan dan kami kirimkan ke PT KSB, nanti bisa dijawab ya, baik melalui email ataupun melalui WA. Itu ya Pak Giri ya, kira-kira ya. Ya. Ya, silakan Pak Giri, mau nambahkan apa? Ya, mohon maaf. Ya ini Pak, dari pertanyaan-pertanyaan tadi sebagian besar menanyakan tentang pola operasi, maka kurva ini Bapak Ibu perlu kuasai. Jadi maksudnya tadi ada kalau terlalu ke kanan, ini kan bisa terlalu kanan misalnya ada di titik di sini, ya
ini apa yang terjadi? Head-nya rendah, jadi pressure-nya rendah, flow-nya tinggi, maka efisiensinya apa? Turun. Lalu kalau ada di sebelah kiri, tadi tertutup penuh shut off valve, berarti nol flow, maka efisiensinya sangat rendah, nol sekali, nol. Maka kalau dibuka dikit, misalnya di sini ini harusnya efisiensinya ada di 72%, ada di sebelah kiri sini ya sangat rendah sekali, bisa cuma 20%. Nah, seperti itu. Jadi kurva ini penting. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sebagian besar masih berkaitan dengan pola operasi. Oke, begitu Pak. Saya menambahkan. Terima kasih Pak Danang. Ya, mungkin bisa diinfo lagi Pak Giri bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, mau informasinya kemana di yang slide terakhir tadi bisa ditampilkan. Kalau yang ingin bertanya ataupun konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa? Ya. Nah ini Pak. Ya, ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau mau konsultasi lebih lanjut atau ingin tahu lebih tentang PT KSB, ini nomor kontak yang bisa dihubungi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Yang tadi sesi foto bersama, silahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera agar kita dapat melakukan sesi foto bersama. Screen 1, screen 2, screen 3, screen 4. Sudah semua? Screen 6. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mewakili Perpamsi, sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesarnya dari PT KSB dan Pak Giri atas ilmu yang telah diberikan kepada teman-teman tukang welding semua, sangat bermanfaat sekali. Dan juga bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, nanti bisa melihat di upload di Zoom Perpamsi. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya ingatkan juga, oh ya di YouTube ya, YouTube Perpamsi, maaf. Saya ingatkan juga Bapak Ibu sekalian untuk mengisi survei ya, yang belum mengisi survei agar bisa mendapatkan e-sertifikat. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi dalam acara webinar Perpamsi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.